Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di channel Solidio Gloria Kalimantan Tengah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan berada saat ini, baik di rumah, di tempat kerja, baik dalam perjalanan atau mungkin sedang mencari penguatan hati, kami percaya bukan kebetulan Anda membuka tayangan ini. Ada Tuhan yang sedang rindu menyapa, meneguhkan dan menguatkan Anda. Channel ini hadir dengan satu kerinduan, yaitu kemuliaan hanya bagi Allah. Kiranya setiap firman yang diberitakan, setiap doa yang dinaikkan, boleh menjadi sarana Tuhan menjamah hati, memulihkan iman dan menuntun langkah kita semua. Mari kita siapkan hati, kita tenangkan pikiran, kita buka diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, untuk napas kehidupan, dan untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Biarlah bukan hanya telinga kami yang mendengar, tetapi hati kami yang mengerti. Bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tapi iman yang dikuatkan dan hidup yang diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasalnya yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang keenam diberi judul bagi kita, anak atas rumah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada masa dalam hidup saat iman melemah, kita tergoda untuk kembali pada sesuatu yang terasa lebih aman. Kembali pada kebiasaan lama, kembali kepada cara hidup yang lama, atau sekedar menjalani iman secara formalitas saja. Itulah situasi jemaat yang menerima surat Ibrani. Mereka bukan orang yang tidak percaya. Mereka orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Tetapi tekanan hidup, ancaman penganiayaan, dan kerinduan akan stabilitas membuat mereka tergoda untuk mundur. Mereka berpikir, bukankah lebih aman kembali ke sistem lama? Bukankah Musa cukup besar untuk kami? Dalam kondisi seperti itu, pandanglah kepada Yesus. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam Ibrani pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ayat yang pertama berkata, "Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Karena itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Yesus." Perhatikan dulu bagaimana penulis menyapa mereka. Ia tidak berkata, "Hai kamu yang lemah imannya." Ia tidak berkata, "Hai kamu yang hampir murtad." Ia berkata, "Saudara-saudara yang kudus." Ini penting. Sebelum memberi peringatan, ia meneguhkan identitas mereka. Mereka kudus bukan karena sempurna, tetapi karena dipanggil Allah. Mereka mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Artinya hidup mereka bukan lagi sekedar untuk bumi, tetapi untuk tujuan kekal. Saudara-saudari, kadang yang membuat kita kuat bukanlah teguran keras, tetapi pengingat siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Lalu datanglah perintah itu, pandanglah kepada Yesus. Kata pandanglah di sini bukan melihat sekilas. Dalam bahasa aslinya, itu berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh, merenungkan dengan serius, memusatkan perhatian secara sadar. Artinya jangan sibuk melihat masalah, jangan sibuk melihat tekanan, jangan sibuk melihat nostalgia masa lalu. Fokuskan pandangan kepada Yesus. Yesus disebut di sini sebagai rasul dan imam besar pengakuan iman kita. Rasul berarti yang diutus.
Yesus diutus oleh Bapa untuk menyatakan Allah kepada manusia. Imam besar berarti dia mewakili manusia di hadapan Allah. Dalam satu pribadi, Yesus menjembatani surga dan bumi. Kemudian ayat yang kedua berkata, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ia setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sama seperti Musa setia dalam segenap rumahnya. Penulis tidak merendahkan Musa. Musa adalah tokoh besar. Ia yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ia menerima hukum Taurat. Ia berbicara dengan Allah. Musa setia. Tetapi di sini penulis ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kesetiaan Yesus bukan hanya setara dengan Musa, tetapi melampauinya. Kemudian ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Yesus dianggap layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti pembangun rumah lebih dihormati daripada rumah itu sendiri. Ini perumpamaan yang sederhana tetapi sangat kuat. Bayangkan sebuah rumah yang indah. Kita memuji rumah itu. Tetapi siapa yang lebih banyak dihormati, rumahnya atau arsiteknya? Musa adalah bagian dari rumah itu, bagian dari umat Allah. Tetapi Yesus adalah pembangun rumah itu. Ayat yang keempat menegaskan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Di sini ada pernyataan teologis yang sangat dalam. Jika Allah adalah pembangun segala sesuatu dan Kristus adalah pembangun rumah itu, maka Kristus sedang ditempatkan dalam posisi ilahi. Menjelaskan bahwa perbandingan ini bukan sekedar soal jabatan, tetapi soal hakikat. Musa adalah pelayan dalam rencana Allah. Kristus adalah anak dalam relasi ilahi yang kekal. Musa melayani di dalam rumah, Kristus memiliki rumah itu. Kemudian ayat yang kelima hingga ayat yang keenam bagian A. Dan Musa memang setia dalam segala sesuatu, segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Musa setia sebagai pelayan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Perbedaan ini sangat penting. Pelayan bekerja untuk tuannya, anak memiliki rumah itu. Musa menunjuk ke depan. Seluruh hidup dan pelayanannya adalah bayangan dari sesuatu yang akan datang. Hukum Taurat, korban, sistem ibadah, semuanya menunjuk kepada Kristus. Kristus adalah penggenapan. Kemudian ayat yang ke-6 bagian B. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berperang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dan rumahnya ialah kita, jika kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Ini bagian yang sangat pribadi. Rumah itu bukan gedung gereja. Rumah itu adalah kita. Kita adalah tempat kehadiran Allah. Hidup kita adalah ruang di mana Kristus memerintah. Tetapi ada satu kalimat penting. Jika kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Iman bukan sekadar awal yang baik. Iman adalah ketekunan sampai akhir. Banyak orang memulai dengan semangat, tetapi firman ini berbicara tentang daya tahan iman. Apa artinya ini bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita renungkan dan biarkan kita turunkan firman ini ke dalam kehidupan kita. Bahwa yang pertama, jangan menggantikan Kristus dengan sistem rutinitas. Kita bisa aktif di gereja, rajin dalam pelayanan.
bahkan setia dalam tradisi tetapi kehilangan fokus kepada Kristus. Yang kedua, saat iman melemah, jangan kembali ke masa lalu. Jemaat Ibrani tergoda kembali ke sistem lama karena terasa lebih aman. Kita pun sering ingin kembali ke cara lama saat hidup terasa berat. Tetapi firman ini berkata, pandanglah Yesus. Yang ketiga, hidup sebagai rumah Allah. Jika kita adalah rumahnya, maka hidup kita harus mencerminkan siapa yang tinggal di dalamnya. Rumah yang ditempati Kristus harus dipenuhi dengan kejujuran, kesetiaan, pengharapan, dan ketekunan. Yang keempat, bertahan sampai akhir. Kekristenan bukan tentang perasaan sesaat, bukan tentang pengalaman rohani yang sekali terjadi, tetapi tentang berjalan bersama Kristus dalam jangka panjang. Kadang kita lelah, kadang kita juga ragu, tetapi kita tidak menyerah karena Kristus setia. Dan kesetiaan Kristus adalah dasar ketekunan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang memandang Yesus hari ini? Jika fokus kita kembali kepada Kristus, maka tekanan hidup tidak akan membuat kita mundur. Mari kita berdiri teguh. Mari kita bertahan. Mari kita memandang Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Rasul dan Imam besar kami. Ampuni kami jika kami lebih fokus pada hal-hal lain daripada kepada Engkau. Tolong kami memandang Engkau dengan sungguh-sungguh. Teguhkan kami untuk berpegang sampai pada akhirnya. Jadikan hidup kami sungguh-sungguh menjadi rumah-Mu, tempat Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.